Halo anak-anak, tetap di rumah, tidak usah keluar rumah untuk bermain, karena pada saat ini banyak anak-anak yang juga terkena COVID. Ya, tetap menjaga kesehatan, tetap sehat, tetap di dalam rumah, dan jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan makan makanan yang bergizi. Ya, anak-anak, setiap orang pasti senang kalau dipuji. Kamu cantik loh. Ya, kamu keren sekali. Kamu pandai. Kamu pintar. Bajumu baru ya. Nah, senang kan dipuji seperti itu ya. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak pernah mendengar dari orang tua, papa, mama, atau kakek nenek tentang seorang penulis buku cerita anak-anak atau komik, yaitu H.C. Andersen. H.C. Andersen ini adalah seorang yang lahirnya sudah lama sekali, pada tahun 1805 dan meninggal pada tahun 1875. Sudah lama sekali ya. Nah, H.C. Andersen ini menulis banyak komik anak-anak yang sangat menarik dan mendidik loh. Nah, di dalam salah satu buku yang ditulis oleh H.C. Andersen ini, judulnya adalah Baju Baru Raja. Buku ini diterbitkan pada tahun 1837. Waduh, udah lama sekali, tapi buku ini luar biasa bagus anak-anak ya. Nah, di sana diceritakan tentang seorang raja yang sangat peduli atau sangat memikirkan penampilan. Sehingga kemudian raja ini senang sekali membeli atau menjahitkan baju. Dia senang memakai baju-baju baru. Dan kalau dia punya baju baru, dia akan memamerkan baju itu kepada rakyatnya. Loh, untuk apa? Untuk mendapatkan pujian. Raja ini senang sekali kalau seluruh rakyat berkata, bajunya raja bagus. Wah, senang sekali raja itu. Nah, raja ini terkenal sebagai raja yang senang menggunakan baju baru yang bagus. Lalu suatu hari datanglah dua orang yang menipu. Maksudnya mau menipu raja. Dia mengatakan, kami ini penjahit paling bagus di seluruh dunia. Kami akan membuatkan baju yang bagus untuk raja, tapi harganya mahal. Raja berkata apa? Gak apa-apa mahal, aku bayar asalkan aku punya baju baru yang bagus. Lalu dua penipu yang pura-pura menjadi penjahit ini juga berpesan, tapi raja ingat bahwa baju ini hanya bisa dilihat oleh orang yang pandai. Loh, maksudnya apa? Kalau orang bodoh dia gak akan lihat baju ini. Baju ini hanya bisa dilihat oleh orang yang pandai. Raja tidak mengerti maksudnya. Tetapi raja memberikan uang yang sangat banyak. Silakan kamu menjahit baju di salah satu ruangan di istanaku. Nah, dua penipu ini kemudian tinggal di istana raja, pura-pura menjahit. Orang-orang istana yang masuk ke tempat penjahitan baju itu, mereka tidak mau disebut bodoh. Walaupun mereka sebetulnya tidak melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Tetapi karena mereka tidak mau dianggap bodoh, maka kemudian orang-orang istana itu segera berkata dengan pura-pura, wah bagus sekali baju dari raja. Pasti raja senang nih menggunakan baju bagus ya. Penipu itu semakin senang karena berhasil menipu banyak orang, bukan? Lalu tibalah saatnya di mana waktu raja akan memakai baju barunya. Dua penipu yang pura-pura menjadi penjahit baju ini segera masuk ke dalam kamar raja dan berkata, silakan raja, pakailah baju barumu. Sang raja terkejut karena dua penipu ini tidak membawa apa-apa. Tetapi raja ingat bahwa baju itu hanya bisa dilihat oleh orang yang pandai. Kalau raja tidak bisa melihat berarti raja itu dianggap bodoh. Nah, raja nggak mau dianggap bodoh. Karena itu raja juga dengan tersenyum dia berkata, bagus sekali bajunya. Dan mulailah raja ini melepaskan semua bajunya dan pura-pura dikenakan
baju baru oleh dua penipu itu. Apa yang terjadi selanjutnya anak-anak? Selanjutnya yang terjadi bahwa raja ini kemudian pergi ke balkon istana, tempat di mana rakyat itu sudah menunggu pameran baju baru dari sang raja. Seluruh rakyat kaget karena melihat bahwa sang raja tidak memakai baju. Tetapi mereka juga dengar bahwa baju itu hanya bisa dipakai oleh orang pandai. Karena itu mereka segera memuji, "Raja, bajunya bagus, bajunya keren loh," gitu ya. Raja sudah tersenyum, walaupun dalam hatinya dia berpikir, "Mana bajunya ya?" gitu ya. Tapi raja juga tidak mau kelihatan bodoh. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba terdengarlah suara anak kecil yang berteriak, malu, raja nggak pakai baju," gitu ya. Akhirnya raja sadar anak-anak bahwa dia memang tidak memakai baju. Dan seluruh rakyat kemudian mentertawakan sang raja. Anak-anak, cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap dari kita perlu memiliki kepandaian, perlu memiliki hati yang bijaksana. Nah, dengan hati yang bijaksana, dengan pengetahuan yang besar, kepandaian, kita tidak mungkin dibohongi oleh orang lain. Mari kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya, jadi orang yang bijaksana dia akan mendapatkan kehormatan. Sang raja tidak mencari kebijaksanaan, sang raja hanya senang mendapatkan pujian. Karena itu dia tidak bijaksana di dalam hidupnya. Dia tidak peduli dengan apa saja, yang penting penampilan saya bagus dan saya mendapatkan pujian. Karena itu Amsal juga berkata, orang yang bebal atau orang yang bodoh, dia akan menerima cemooh. Dia akan dipermalukan. Anak-anak, kita perlu menjadi orang yang pandai, tahu banyak hal supaya kita tidak ditipu oleh orang lain. Kita perlu menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, supaya kita bisa menimbang apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang tidak harus kita lakukan. Mendapatkan pujian memang sesuatu yang menyenangkan, tetapi untuk mendapatkan pujian, kita harus memiliki kebijaksanaan dan kepandaian, supaya kita tidak menjadi bahan tertawaan karena berhasil ditipu oleh orang lain. Karena itu anak-anak mulai dari sekarang belajar yang pandai, apa saja cari tahu, supaya kita tidak dipermalukan karena kita tidak tahu apa-apa, dan supaya kita tidak ditipu oleh orang lain. Tuhan cinta kamu. Amin.